mendengarkan suara kenabian yang menyuarakan kebenaran Allah lewat kehidupan yang di dalam kebenaran juga. Membutuhkan orang-orang yang berani mengambil risiko demi panggilan yang sangat jelas yang Tuhan mau. Bukan asal melayani, bukan asal mengambil bagian di dalam pelayanan kita. Itu yang menyebabkan kegerakan pelayanan kita menjadi lemah. Karena kita tidak di dalam poros yang Tuhan mau. Kita hanya mau di dalam poros yang kita mau, bukan yang Tuhan mau. Maka kita tidak bisa tajam, tidak bisa menggigit, dan tidak bisa memberikan kontribusi di dalam konteks di mana kita tetap Tuhan tahu. Saudara, mari kita lihat. Yang kedua, saudara, kita menyoroti Nabi yang ragu-ragu ini. Dia berada di dalam masa-masa yang sulit. Perhatikan ayat 2, 3. Ayat itu harus dilihat dalam konteks 2 Raja-Raja pasal 21, ayat 1 sampai 25. Dan pasal 30. Sudah kita lihat, ya. Pasal 25 ayat 30 dan 2 awali pasal 33 ayat 1 sampai pasal 36 ayat 23. Ini konteksnya. Jadi karena kitab-kitab bersifat sejarah ini sudah harus dilihat di dalam konteks ini, ya. Sebenarnya tidak pernah ada satu waktu atau satu masa melayani Allah itu mudah dilakukan. Tidak pernah. Ya. Tetapi dari pengamatan beberapa periode dalam sejarah, kita dapat melihat ada 1 atau 2 masa yang sangat sulit bagi para hamba Tuhan, dan Yeremia hidup dan melayani Tuhan di masa seperti itu sulitnya. Mari kita lihat seperti apa sulitnya zaman di mana Yeremia dipanggil untuk melayani. Yang pertama, pemberontakan dari bangsa ini bukan ketaatan. Bangsa ini selalu mengedepankan pemberontakannya, bukan ketaatannya. Yeremia lahir pada masa pemerintahan Raja Manasya. Kalau kita lihat, orang yang paling jahat yang pernah memerintah kerajaan Yehuda di dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 18. Anak dari Raja Hizkia yang saleh ini, yaitu Manasya, naik takhta ketika berumur 12 tahun, dan para pejabat di sekelilingnya hidup dengan mudah mempengaruhi dia dan melakukan penyembahan berhala. Itu konteks latar belakang zaman di mana Yeremia dipanggil. Manasya menyesatkan mereka, yaitu orang-orang Yehuda, sehingga mereka melakukan yang jahat lebih daripada bangsa-bangsa yang telah digunakan oleh Tuhan di hadapan orang Israel. Itu dalam 2 Raja-Raja pasal 21 ayat 9. Ketika Manasya meninggal, anaknya yang bernama Amon terus mempraktekkan sikap ayahnya yang sama jahat. Ya. Yeremia dibesarkan di Anadot pada saat penyembahan berhala berkembang di Yehuda. Ya. Anak-anak dipersembahkan sebagai korban bakaran kepada berhala. Hukum Musa diabaikan dan tidak ditaati. Kondisi ini seakan-akan tidak ada harapan bagi bangsa ini. Imam yang saleh sangat tidak dihargai. Itu kondisi yang sangat sulit. Tidak bisa mengerti kenapa dia sampai menolak panggilan itu sebagai seorang nabi. Ya. Karena situasi ini, ya. Maka itu saudara, kita lihat pada waktu dia mentaatinya, kita melihat bahwa ketaatan itu adalah ketaatan berani mengambil risiko. Ini yang terjadi. Yang kedua, saudara, situasi pada masa itu ada reformasi tetapi tidak terjadi pertobatan sejati. Ya. Pada tahun 639 sebelum Masehi, beberapa orang hamba Amnon membunuh Amnon. Yosia anaknya menggantikannya menjadi raja dan memerintah sampai kematiannya di tahun 609 sebelum Masehi. Yosia masih sangat muda ketika ia memulai memerintah, tetapi dia memiliki konselor yang saleh yang bernama Hilkiah, sehingga ia beribadah kepada Tuhan. Pada tahun ke-12 masa pemerintahnya, ia mulai membersihkan tempat-tempat penyembahan berhala. Dan 6 tahun kemudian dia memerintahkan para imam dan pekerja bait Allah untuk memperbaiki dan membersihkan bait Allah. Selama satu masa itu, Imam Hilkiah menemukan kitab Taurat di bait Allah dan membacakannya di hadapan raja. Dokumen ini mungkin 5 kitab Musa secara lengkap atau hanya kitab ulangan saja. Ketika raja mendengar hukum Allah dibacakan, dia sangat terharu. Dia merobek jubahnya
ya, dan mengirim orang kepada Hulda, seorang nabi untuk meminta petunjuk dari Tuhan. Itu di dalam 2 Raja-Raja pasal 22. Ya. Berita dari Hulda menyatakan bahwa orang-orang yang meninggalkan Allah akan datang baginya penghukuman. Tetapi karena pertobatan yang tulus dari Yosia, penghukuman tidak akan datang selama pemerintahannya. Jadi cuma terjadi penundaan untuk sementara waktu. Reformasi yang sementara tidak menghasilkan pertobatan yang sejati di dalam kondisi semacam ini. Yosia tidak menunggu sampai perbaikan bait Allah selesai, tapi dia menantang umat Allah untuk kembali ke dalam pertobatannya. Saudara, ini situasi. Jadi kalau kita lihat ke dalam konteks ini, saudara, kita sangat sayang ketaatan mereka hanya di permukaan. Tidak seperti sikap hati raja. Mereka tidak menunjukkan pertobatan yang sejati. Yeremia mengetahui hal ini, dan dengan berani dia menyatakan firman Tuhan kepada mereka. Yehuda tidak kembali kepadaku dengan tulus hatinya, tetapi dengan pura-pura, dikatakan dalam Yeremia pasal 3 ayat 10. Karena konteks ini. Bayangkan saudara, ya, sudah menemukan pemimpin yang tepat, tetapi justru masyarakatnya, umatnya, tidak mau kembali di dalam totalitas pertobatan yang sejati. Yosia memimpin bangsa dengan mengadakan reformasi, tetapi tidak menghasilkan pertobatan hati yang sesungguhnya. Ini yang terjadi. Ya. Berhala-berhala telah dihapus, bait Allah diperbaiki, ibadah penyembahan kepada Yehova sudah dipulihkan, tetapi orang-orang Yahudi tidak berpaling kepada Tuhan dengan segenap hati mereka. Sesuatu hal yang sangat menyedihkan, bukan? Ya. Itu kondisinya setelah kita lihat di dalam bagian yang kedua, masa-masa yang sulit tersebut. Yang ketiga, masa-masa yang sulit. Mencari Tuhan hanya bersikap politik, bukan sebuah kerinduan. Tidak lama setelah Yosia meninggal di medan perang, saudara, anaknya yang bernama Yoas menjadi raja. Dan dengan segera orang Yehuda kembali kepada penyembahan berhala di bawah pemerintahan Yoas, anak daripada Yosia ini. Tetapi Raja Fir'aun Neko menurunkan Yoas dari taktanya. Dia diasingkan ke Mesir dan meninggal di sana. Kemudian mengangkat saudara Yoas yang bernama Eliakim duduk di dalam takhta tersebut dan memberikan nama baru Yoyakim. Perhatikan di sini, saudara. Tidak lebih baik ternyata kehidupan Yoyakim dalam pemerintahan, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan oleh nenek moyang. Itu dikatakan dalam 2 Raja-Raja pasal 23 ayat 30. Kita lihat dosa struktural begitu rupa, Tuhan tak menurut. Ya, ada sedikit satu situasi sepertinya secercah pengharapan, tetapi kemudian punah begitu gampangnya. Kenapa? Karena pertobatan sejati tidak pernah dilakukan oleh mereka. Hanya sekedar sebuah reformasi belaka. Yoyakim menarik pajak yang tinggi, ya, kepada rakyat supaya dia dapat membayar upeti ke Mesir. Tetapi perhatikan, tidak lama kemudian dia takluk dan membayar upeti kepada Nebukadnezar, Raja Babel, selama 3 tahun. Setelah Yoyakim mengingkari janjinya, Nebukadnezar membawa dia menjadi tawanan ke Babel dan membawa juga perkakas rumah Tuhan bersama dengan Tuhan. Kita lihat di sini. Anak Yoyakim yang bernama Yoyakim kemudian menggantikan kedudukan ayahnya. Dan kita lihat, mereka memerintah hanya 3 bulan. Kemudian Raja Babel mengangkat pamannya yang bernama Matanya untuk menggantikannya, ya, yaitu anak ketiga daripada Yosia. Itu kita bisa lihat dalam 1 Tawarik pasal 3 ayat 15. Menjadi raja dan menggantikan namanya menjadi Sedekia. Sedekia adalah raja yang terakhir di Yehuda, seorang yang lemah, penuh kebimbangan dan yang takut kepada orang-orang yang ada di dalam kepemimpinannya lebih daripada dia takut kepada Tuhan. Itu dikatakan dalam Yeremia pasal 38 ayat 19. Saudara, kita lihat, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahnya dan tidak merendahkan dirinya di hadapan Nabi Yeremia yang datang membawa pesan Tuhan. Itu dikatakan 2 Tawarik 36 ayat 12. Sedekia meminta pertolongan kepada Yeremia. Perhatikan di sini. Dan pada saat yang sama, para duta besar dari negara-negara tetangga merencanakan pemberontakan terhadap Babel, dan dia mengizinkan para pembesarnya untuk menganiaya dan memenjarakan Yeremia. Kita lihat, mencari Tuhan hanya sikap politik saja, bukan sebagai suatu kerinduan. Ini yang terjadi. Ya. Sangat mudah bagi pemimpin politik untuk mengundang para pemimpin agama untuk berkonsultasi dan kemudian melakukan dengan apa yang tepat yang sudah mereka rencanakan. Jadi hati-hati. Seringkali orang, oh dia datang kepada ini.
Dia datang ke pendeta itu, tunggu dulu. Pada masa kini, saudara, dalam public relation memberikan kesan kepada orang banyak bahwa agama adalah penting, tetapi berbicara dengan seorang pengkhotbah yang populer tidak sama dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Seorang politikus yang datang kepada hamba Tuhan itu berbeda dengan seorang politikus yang datang dengan pertobatan di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita perhatikan, ya, sekarang ini begitu banyak bukan hamba-hamba Tuhan sudah menjadi penasihat rohani dari politikus-politikus yang ada di Senayan. Ya, itu yang terjadi. Tetapi bagaimana rupanya sudah kita lihat sesuatu yang sangat menyedihkan. Pilpres membuat umat Tuhan terpecah. Banyak orang mengatakan nomor 1, nomor 2 dan sebagainya. Saya di dalam pengarahan di Bidang Jatim saya mengatakan Pilpres itu bukan persoalan nomor 1 dan nomor 2. Ini pertarungan ideologi yang kita harus waspadai. Siapa orang yang ada di nomor 1 dan siapa orang yang ada di nomor 2, itu yang kita perlu kenali. Jadi kalau kita cuma menjelek-jelekan yang satu dan yang lain, nggak ada gunanya. Itu artinya kita tidak mengerti konteks konstelasi politik yang terjadi di dalam bangsa kita. Kita hanya ikut arus fanatisme tanpa pemahaman, sehingga kita membuat pemilahan yang justru menghancurkan ke dalam eksternal dan internal kekristenan sendiri. Hidup kerugian yang besar. Saudara, kita mesti hati-hati. Yeremia sudah berkhotbah kepada bangsa Yehuda selama 40 tahun, memberi mereka janji dan peringatan Allah. Namun pada akhirnya ia hidup untuk melihat Yerusalem dan bait Allah dihancurkan oleh tentara Nebukadnezar, dan umat Allah ditawan dan dibawa ke Babel. Yeremia melayani di masa yang penuh pergolakan ini, dan dia tetap setia kepada Tuhan. Banyak orang ingin melayani tempat-tempat yang aman dan situasi yang aman. Tidak pernah aman semua situasi. Bahkan seringkali Tuhan mengirim kita di dalam satu kondisi yang paradoks. Yesus sering mengatakan, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Itu menunjukkan satu paradoks tentang diri kita dan tempat yang kita layani. Bahkan mungkin bisa jadi tempat itu bukan sangat bersahabat dengan kita, tapi disitulah kita menciptakan dan menghadirkan shalom Tuhan. Bukan kita ikut-ikutan, tetapi bagaimana kita mewarnai, mempengaruhi. Ya, itu yang Tuhan rindukan. Yeremia terus-menerus menyerukan bahwa kekuatan para penguasa dunia adalah sia-sia. Yeremia mengajak mereka untuk berbalik kepada Tuhan dengan segenap hati mereka dan percaya kepada Tuhan. Bukan percaya kepada sekutu politik mereka, koalisi macam-macam seperti itu. Bukan. Yeremia adalah salah satu contoh hamba Tuhan besar di dalam Alkitab, saudara. Di dalam kesetiaannya dan tindakannya tetap tegas dalam menghadapi bahaya. Baik bahaya fisik maupun pembusukan bangsa secara nasional. Dia tidak pernah kompromi dan berbicara kebenaran Allah kepada bangsa ini. Kita lihat, ini situasi yang terjadi. Jadi kita bisa memahami kenapa dia sampai sungguh-sungguh mempertanyakan panggilan sebagai seorang nabi itu. Karena diperhadapkan kepada satu situasi yang begitu sulitnya. Ya, situasi yang tidak gampang. Dia dipanggil justru di tengah-tengah satu kondisi yang begitu amat rawannya. Saya pikir era yang pertama ini untuk Indonesia Timur bukan kebetulan di tengah-tengah pergolakan politik kita yang memprihatinkan. Seharusnya membawa kita ke dalam satu perenungan lebih jauh. Seandainya parlemen itu diisi oleh alumni-alumni atas, tidak akan mungkin terjadi sesuatu yang sekarang. Apa yang dikatakan Gus Dur menjadi kebenaran. Seperti anak-anak TK menjadi tontonan dunia, tidak malu mempraktekkan mengeksploitasi dendam, kebencian begitu rupa, dan dengan bangganya bersorak. Sesuatu yang menyedihkan. Ya. Tetapi saya sangat yakin, saudara, bahwa kebenaran Allah
dan kedaulatannya tidak mungkin bisa dikalahkan dengan koalisi apapun yang di luar kebenaran, apalagi dengan semangat kebencian dan dendam. Perspektif kita melihatnya sangat berbeda. Kita sedang mengadakan KRA di tengah-tengah suhu politik yang semacam ini, kondisi bangsa dan negara kita semacam ini, yang sangat memprihatinkan. Mereka sudah tidak menghargai hukum. Agama, ras dijadikan alasan untuk menolak seorang pemimpin yang bernama Ahok. Mati-matian menolaknya. Bangsa ini sudah kehilangan pelanginya. Sudah kita lihat. Mereka mau dibawa ke dalam satu arus saja. Ini tidak mudah. Tetapi saya harus mengatakan, di tengah-tengah situasi bangsa dan negara semacam ini, justru kita membuat M. Artinya apa? Adakah kita bisa melihat dengan cermat kebutuhan bangsa ini? Adakah kita lihat dengan cermat panggilan Tuhan di hidup saya, di dalam peran saya di dalam bangsa ini? Kalau tadi Bapak Rapak mengatakan ada 2 orang mau masuk ke tempat yang begitu sulit di Papua, saya katakan itu sudah sangat tertinggal. Kondisi Papua sudah sangat memprihatinkan. Saya bersama teman-teman regional Jatim menggarap 8 tahun. Kami anggap sudah mengalami kemajuan yang luar biasa. Tapi pada waktu menengok gerakan 2 lain, rasanya nggak ada apa-apa. Baru-baru kami bikin acara weekend alumni untuk teman-teman Papua. Betapa terkejutnya, saudara. Idul Fitri hari pertama. Pada waktu saya buka korden hotel, tempat jalan semua sepi. Itu tidak pernah terjadi 10 tahun yang lalu untuk Papua. Idul Fitri tidak punya pengaruh apapun untuk Papua. Tetapi sekarang mereka bisa sepi seperti saya tinggal di kantong muslim. Cari makan saja susah, itu tanya teman-teman Papua. Saya sampai dijemput seorang alumni senior, diajak keliling cari makan. Dan teman-teman dari Wamena juga mengalami kesulitan. Mereka keliling juga cari makan. Situasi yang 10 tahun yang lalu tidak terjadi. Itu artinya ekonomi sudah di tangan mereka. Mereka sudah memainkan peran penting di dalam pergerakan ekonomi di Papua. Masihkah kita hanya terus brainstorming dalam tiap-tiap pertemuan alumni kita? Itu kan menyedihkan, membuang banyak anggaran kalau cuma brainstorming. Seharusnya pertemuan-pertemuan kita memikirkan dan menangkap pesan Tuhan, arahan Tuhan, kehendak Tuhan. Kemudian kita membuat satu pemetaan yang strategik, melangkah ke arah yang Tuhan mau ke sana. Berkenan hadir untuk memberikan warna ke dalam bangsa ini lewat satu kehidupan yang bergerakan moralitas, lewat alumni-alumni yang sudah ditaruh oleh Tuhan di tempat dalam profesi mereka. Yang ketiga, saudara, alasan daripada Yeremia kenapa dia menolak adalah keraguan kepada kemampuan diri. Itu ayat 4-10. Mari kita lihat, saudara. Yeremia ragu-ragu ketika diperhadapkan dengan tugas pelayanan yang akan dikerjakan dan kejahatan yang ada di sekelilingnya. Dan ketika dia melihat kelemahan yang ada di dalam dirinya, Yeremia merasa dia bukan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan itu. Itu yang terjadi dengan Yeremia. Ketika datang waktunya untuk melayani Tuhan, biasanya timbul perasaan tidak memiliki kemampuan yang cukup atau kemampuan yang memadai, seperti dikatakan Rasul Paulus. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Dikatakan dalam 2 Korintus pasal 2 ayat 16. Pada saat dia merenungkan tanggung jawab pelayanannya, Paulus kemudian menjawab pertanyaannya sendiri. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5. Dan pada waktu kita diperhadapkan dengan kondisi bangsa semacam ini, kita diperhadapkan kepada panggilan Tuhan untuk memperbaiki kondisi bangsa semacam ini. Pada waktu kita
adalah orang yang dipilih oleh Tuhan. Tapi pada waktu saat yang sama kita melihat dan memperhatikan diri kita, maka kita cenderung untuk menganggap saya bukan orang yang tepat Tuhan, karena kapasitas saya tidak cukup. Dan ada begitu banyak alasan untuk kita mengatakan pokoknya bukan saya, karena saya bukan orang yang tepat. Saudara, engkau perlu tahu, ketika Allah memanggil kita, Allah tidak pernah salah memanggil kita. Ingat. Dan jika kita ragu-ragu atau menolak untuk taat menjalankan panggilan Tuhan, berarti kita tidak berani mempercayakan hidup dan tidak beriman kepada Tuhan yang memanggil dia, tidak pernah bersalah di dalam memanggil. Allah memberi 3 jaminan yang mulia kepada Yeremia yang masih muda ini. Yang pertama, pilihan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya, itu dikatakan di dalam ayat 4 dan ayat 5. Allah menyelamatkan kita, memanggil kita atau memakai kita dalam pelayanan, bukan karena kita layak, tetapi karena di dalam hikmat dan kasih karunia-Nya Dia memilih kita untuk melakukan kehendak-Nya. Semuanya ini adalah anugerah dari awal sampai akhir. Coba perhatikan yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia aku sebagaimana aku ada sekarang, tulis Paulus, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, ya, aku telah bekerja keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia yang menyertai aku. Saudara, ini yang Tuhan tegaskan kepada Yeremia. Setiap frase dalam Yeremia pasal 1 ayat 5 ada hal-hal yang penting. Misalnya, frase yang pertama, Tuhan mengenal Yeremia yang mengacu kepada pemilihan Allah, ya. Allah yang berdaulat yang telah memilih hambanya Yeremia. Allah memilih Yeremia bahkan sebelum ia dikandung atau dibentuk dalam rahim ibunya. Itu frase yang pertama. Yang kedua, Allah membentuk Yeremia dan memberinya struktur genetik untuk hal pekerjaan itu. Ya. Kebenarannya diungkapkan dalam bentuk puisi di dalam Mazmur 139 ayat 13 dan 16 dimunculkan puisi ini. Yeremia pernah tidak merasa senang dengan kelahirannya. Itu dia lontarkan di dalam Yeremia pasal 20 ayat 13, ayat 14 sampai 18. Ya, karena dia begitu beratnya tanggung jawab tugas yang dipercayakan kepada dia. Tetapi Tuhan tahu apa yang dia ingin lakukan untuk Yeremia. Perhatikan, apa dan bagaimanapun kita sekarang, ada karunia Tuhan bagi kita. Apa yang kita lakukan dengan apa yang kita melihat penyertaan Tuhan di dalam apa yang kita lakukan. Ini sesuatu hal yang sangat penting. Seringkali orang meragukan, para alumni sering meragukan masa depan. Hari ini, hari di mana 10 tahun yang lalu engkau pernah ragukan, betul? Tapi hari ini Tuhan membuktikan penyertaannya kepada diri kita, betul? Kenapa engkau masih meragukan 10 dan 20 tahun yang akan datang? Kalau hari ini saja sebagai bukti Tuhan menjawab hari di mana 10 tahun yang lalu engkau pernah ragukan. Dan dia membuktikan penyertaannya untuk dirimu. Masa engkau ingin meragukan kembali 10, 20, 30 tahun yang akan datang? Itu menunjukkan ketidakyakinan dan percaya kita dalam penyerahannya kepada Tuhan yang sudah memberikan bukti penyertaannya kepada kita. Ini sesuatu yang penting, saudara. Yang ketiga, frase yang ketiga, aku telah mengkuduskan engkau. Perhatikan ini. Allah mengkuduskan Yeremia bahkan sebelum dia lahir. Ini berarti Yeremia ditetapkan oleh Tuhan dan untuk Tuhan. Bahkan sebelum dia mengenal Tuhan secara pribadi, Tuhan melakukan hal yang sama kepada Paulus. Kalau kita baca dalam Galatia pasal 1 ayat 15, hal yang sama. Ya. Kemudian Tuhan menetapkan atau Tuhan menetapiskan Yeremia untuk menjadi nabinya bagi bangsa-bangsa. Saudara, kepedulian Allah sejak awal adalah semua bangsa di bumi mengenal keselamatan di dalam Tuhan. Itu sebabnya Allah memanggil Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, menetapkannya untuk hidup bagi bangsa-bangsa, untuk menjadi saluran berkat, untuk membawa firman-Nya dan anaknya ke dalam dunia. Seorang nabi seperti Yeremia adalah juru bicara yang dipilih dan diberi otoritas Allah untuk memberitakan firman Allah kepada banyak orang.
Saudara, istilah memberitakan dalam bahasa Ibrani kemungkinan berasal dari akar bahasa Arab yang berarti mengumumkan. Itu sebagai contoh Musa berbicara kepada Harun, dan Harun adalah juru bicaranya, Nabi di hadapan Fir'aun dalam Keluaran pasal 7 ayat 1-2. Tugas para nabi tidak hanya membawa berita berkenaan dengan hal-hal di masa yang akan datang, tetapi juga berita tentang hal-hal kekinian bagi kehidupan bangsa. Dan itu yang diminta oleh Tuhan untuk Yeremia, memberitakan, menegur, menasehati, dan memberikan ancaman kepada bangsa yang tidak mau berbalik kepada Tuhan. Seorang nabi bukan seorang peramal, lebih daripada seorang peramal, bukan seorang peramal. Karena mereka juga membukakan tentang dosa bangsa-bangsa dan umatnya sendiri, dan memanggil mereka untuk kembali kepada tanggung jawab perjanjian mereka di hadapan Allah. Suatu tugas yang berisiko, bukan? Belum tentu raja-rajanya mau, belum tentu rakyatnya mau. Dan kita lihat di dalam menelusuri kitab Yeremia, dia ditangkap, dia dipenjarakan, dia mengalami penganiayaan. Tidak, tetapi janji Tuhan kepada dia, tidak ada yang bisa memusnahkan dirimu, karena penyertaan Tuhan ada di dalam. Bagi Aluni, hal yang paling menyejukkan di dalam hidupnya bukan ditempatkan di tempat di mana itu tempat yang paling basah dan menghasilkan keuntungan bagi dirinya. Kalau mau ditempatkan di tempat itu tidak ada penyertaan Tuhan, itu hal yang paling menyedihkan untuk hidupmu. Engkau bisa masuk ke dalam tempat yang paling berbahaya, tetapi di situ engkau sadar akan hadirnya penyertaan Tuhan. Tempat itu yang paling aman untuk hidupmu. Seorang alumni harus sadar akan panggilan Tuhan yang sesungguhnya dan berani mengambil risiko untuk hal itu. Yang kedua, saudara, dalam bagian yang ketiga, keraguan terhadap kemampuan dirinya. Tuhan mengatakan, memberikan 3 jaminan yang mulia. Kalau pemilihan yang pertama berdasarkan kasih karunia, yang kedua, perlindungan Allah itu nyata. Ayat 6-8. Allah memberi 3 jenis instruksi kepada Yeremia. Perhatikan dengan baik. Yaitu yang pertama, kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Itu instruksi yang pertama. Instruksi yang kedua, apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Ya. Yang ketiga, janganlah takut kepada mereka. Kemudian ada penambahan dengan janji Tuhan, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Ayat 8 tersebut. Coba kita lihat di sini. Ini jaminan yang kedua yang Tuhan berikan pada waktu Yeremia meragukan kemampuan dirinya. Engkau dipilih berdasarkan kasih karunia, bukan berdasarkan kemampuan dan kehebatan. Yang kedua, walaupun Tuhan menempatkan engkau di tempat yang sangat paradoks, kondisi yang sangat sulit, yakini pengutusan Dia beserta dengan penyertaannya. Tuhan tidak pernah mengutus tanpa penyertaannya. Engkau perlu ingat itu. Karena penyertaan itu menjadi hiburan, kekuatan, dan sekaligus keberanian melangkah. Karena tanpa penyertaan Tuhan, di situ muncul ketakutan yang sangat luar biasa. Itu yang terjadi, kita lihat. Mari kita perhatikan lebih jauh. Tuhan mengatakan, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau, demikianlah firman Tuhan. Itu ayat 19 dikatakan. Janji Tuhan kepada Yeremia. Kenapa janji ini penting? Kenapa janji ini perlu diberikan kepada Yeremia? Karena kondisinya yang tidak memungkinkan. Yang begitu sulitnya. Yeremia diingatkan kembali akan penyertaan Tuhan.